Hari ini saya akan mencoba berbicara tentang waktu. Ya, menurut saya pribadi, ketika berbicara tentang waktu, ya, kita bisa membagi waktu itu ke dalam 3 bagian. Ya, masa lalu, saat ini, dan masa depan. Ya. Ketika saya mendeskripsikan 3 bagian ini, saya selalu menyatakan bahwa masa lalu adalah suatu hal yang sudah tidak bisa diubah. Saat ini adalah kepastian, dan masa depan adalah suatu hal yang sangat mengandung sangat banyak kemungkinan. Kalau saya merenungkan tentang waktu, ya, mungkin bagi kita, ya, banyak, ya, terutama diri saya sendiri yang mungkin lebih sering terpaku kepada masa lalu. Ya, meskipun saya sering mendeskripsikan bahwasanya masa lalu adalah suatu hal yang sudah tidak diubah, ya, dan masa depan itu adalah suatu hal yang punya banyak kemungkinan, tapi pemikiran tentang ketika ingin menjadi lebih baik lagi, ya, itu seringnya yang terjadi malah mengarah kepada masa lalu, ya, karena mungkin di masa lalu lah, dari masa lalu kita bisa menyadari, khususnya saya sendiri, itu kesalahan-kesalahan yang dibuat. Ya, tidak perlu kita mendetailkan kesalahan-kesalahan yang terjadi, tapi ketika kita melihat situasi, kondisi, kepastian saat ini, ya, mungkin kita bisa melihat bahwasanya orang-orang yang dulu mungkin satu tingkat di atas kita, ya, hanya berbeda satu tingkatan saja, sekarang mungkin sudah sangat jauh dari diri kita. Orang yang mungkin dulu selevel dengan kita, itu saat ini mungkin posisinya sudah lebih tinggi. Bahkan orang-orang yang mungkin, ya, di masa lalu itu tingkatannya di bawah kita, sekarang malah sudah melampaui kita. Nah, ketika kita melihat kenyataan seperti ini, maka yang terjadi adalah kita terpaku pada masa lalu, terpaku pada sesuatu yang sebenarnya secara teori sudah tidak bisa diubah lagi. Selalu berpikir seandainya, ya, karena mungkin kita melihat ternyata pilihan yang dibuat oleh orang lain itu membuat dia bisa menjadi lebih daripada kita, ya, membuat kita kemudian mengulang kembali keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu, ya. Kalaulah dulu saya mungkin, tapi sebenarnya hal ini sangat bertentangan, ya. Kondisinya ketika kita melihat masa depan, ya, yang muncul dalam diri kita itu adalah ketakutan-ketakutan. Mungkin karena kegagalan yang kita alami pada saat ini, ya. Mungkin karena saat ini kita tidak menjadi apa-apa. Jadi kita ketika melihat masa depan itu menjadi semakin takut, khawatir, merasa tidak punya harapan, dan pikiran kita itu terfokus kepada masa lalu. Karena menurut kita peluang itu ada di masa lalu. Kemungkinan untuk bisa menjadi lebih baik itu tempatnya ada di sesuatu yang masa waktu yang sudah terjadi. Ya. Kalau seandainya dulu saya tetap begini, seandainya dulu saya ambil pilihan ini, ya, kita melihat peluang adanya di masa lalu, adanya melihat sesuatu untuk menjadi lebih baik. Fokus kita kepada suatu hal yang sudah tidak bisa kita ubah lagi, ya. Jangankan melihat masa depan, untuk menyadari saat ini, kondisi realitas saat ini pun kadang kita takut, ya. Kita takut melihat situasi kita saat ini. Kita memupuk pikiran-pikiran kita dengan hayalan-hayalan, seandainya dulu saya seperti ini, maka mungkin saat ini saya akan seperti ini. Kita takut untuk menyadari kondisi kita saat ini, karena mungkin, ya, sekali lagi,
ketika kita bandingkan dengan situasi yang ada di sekitar kita, yang terlihat oleh kita, mungkin keadaan kita, kondisi kita itu adalah sangat buruk. Ya. Kita melihat mungkin orang-orang di sekitar kita, ya, mungkin mereka punya income yang jelas, punya pendapatan yang pasti, punya tolak ukur pemasukan dan pengeluaran yang mungkin bisa dihitung. Ya, sedangkan mungkin ya sebagian dari kita income saja tidak ada. Yang namanya pemasukan itu adalah kata-kata yang fana. Maka untuk memikirkan hal-hal seperti itu mungkin kita memilih untuk tidak mau menyadari itu. Ya. Tapi ketika kita tidak untuk menyadari kondisi saat ini saja, kita tidak mau, bukan tidak mampu, tapi tidak mau, maka akan sulit bagi kita untuk melihat peluang atau mungkin kemungkinan. Ya. Kita sudah terpaku dalam pikiran kita bahwasanya kita salah. Kita harus mengulang masa lalu. Kita harus mengambil keputusan yang berbeda dengan yang sudah kita ambil. Maka ketika kita melihat masa depan, ya itu sudah sesuatu hal yang mungkin sudah kabur, sudah tidak jelas, sudah tidak ada lagi harapan. Karena segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di pikiran kita itu terpakunya di masa lalu. Padahal ya seharusnya kita menyadari bahwasanya sesuatu yang belum terjadi itu selalu mengandung kemungkinan. Ya. Mungkin kita sudah punya istilahnya kesimpulan-kesimpulan. Masa depan kita akan seperti ini. Yang terjadi di 2-3 bulan lagi atau 1 tahun ke depan mungkin tidak akan jauh berbeda. Tapi kita harus menyadari variabelnya selalu berganti. Pasti ada variabel-variabel baru. Pasti ada variabel-variabel yang hilang dari yang telah terjadi masa lalu. Dan ketika terjadi perubahan variabel, secara otomatis peluang untuk perubahan hasil itu sangat ada. Ya. Ketika kita bisa berubah variabel yang ada, dan tidak perlu kita yang merubah, dengan berjalannya waktu, ya, pasti akan berubah. Variabel yang ada itu pasti akan berubah. Dan ketika terjadi perubahan variabel, maka tidak ada kemungkinan untuk hasil yang sama itu akan sangat kecil. Ya. Kemungkinan hasilnya itu akan berubah. Dan itu peluang yang patut untuk kita lihat, patut untuk kita sadari. Karena kondisinya ketika kemungkinan akan hasilnya itu berubah, maka ada 2 opsi. Apakah kondisi kita akan semakin baik, akan meningkat, atau mungkin ketika kita sudah terpaku dengan kegagalan-kegagalan yang terjadi, maka perubahan variabel yang terjadi malah membuat hasil yang kita dapatkan itu semakin lebih buruk lagi. Maka mungkin buat kita-kita yang saat ini masih dilanda kegagalan, saat ini masih tidak punya harapan, saat ini mungkin masih terpaku padahal ya sudah dalam situasi pasrah menerima, ya kita harus mencoba melihat, mencari celah, ya, di mana ada peluang itu, di mana ada kemungkinan kita mendapatkan hasil yang berbeda yang lebih baik. Ya. Masa depan itu tidak ada yang pasti. Mungkin bisa dihitung matematika. Tapi matematikanya adalah melihat kondisi saat ini. Kita hanya bisa memprediksi. Dan itu tidak pasti. Ya. Ketika kita melihat masa depan, maka itu tidak ada yang pasti. Ya. Terserah mau variabel ekonomis sehebat apa, mau data analisis sejago apapun, prediksinya didasarkan dari data yang ada saat ini. Dan data yang ada saat ini itu kemungkinan kedepannya berubah itu masih sangat ada. Maka peluang untuk kita berharap akan hasil yang berbeda itu sangat besar, dan sesuatu itu akan berbeda dengan berjalannya waktu.
ketika kita memandang ke depan, hal-hal yang setelah terjadi itu bisa menjadi pelajaran untuk kita tidak mengulang hal-hal yang mungkin menurut kita membuat kita terpuruk, membuat kita gagal. Tapi ketika kita menjadikan hal di masa lalu itu sebagai dasar untuk membuat kita merasa pesimis, membuat kita merasa tidak optimis untuk melihat masa depan, itu sesuatu yang tidak berdasar. Karena sekali lagi, yang namanya sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang ada di masa depan yang belum terjadi, itu adalah kemungkinan. Dan setiap kemungkinan menyimpan hasil-hasil yang tidak pasti, dan di situ ada peluang, khususnya buat kita-kita yang masih saat ini mungkin merasa tidak punya apa-apa, merasa gagal, merasa belum memiliki apa-apa dan tidak punya harapan. Ingat, cara kita memandang masa depan menjadi kunci untuk melihat apakah kita bisa memanfaatkan perubahan variabel yang terjadi dalam kehidupan ini, kemungkinan yang ada di masa depan, sebagai peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.